Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi pengantar kita ya, materi pengantar kita pada mata kuliah pengelolaan kelas ini semester 5 ya. Dulu kita mungkin sudah pernah belajar penelitian tindakan kelas, sekarang kita cakupannya ke manajemennya ya, manajemennya atau pengelolaan kelas. Langsung saja pada materi pengantar kita, yaitu topik pembahasannya adalah konsep dasar manajemen pengelolaan kelas ya. Konsep dasar manajemen pengelolaan kelas. Ya, dari segi pengertiannya, yaitu manajemen adalah proses memberdayakan sejumlah sumber daya agar tujuan dapat dicapai. Jadi memberdayakan sumber daya alam ya, yang ada di kelas. Kelas juga diterjemahkan sebagai kelompok orang belajar bersama dalam suatu ruangan, karena kita akan bahasnya pengelolaan kelas ya, atau mengelola kelas ya. Pengelolaan kelas seperti apa agar lebih efektif dan efisien. Manajemen kelas ya, ini bagian-bagian dari pengertiannya. Yang pertama, suatu seni mengoptimalkan sumber daya kelas untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian suatu proses perencanaan ya, pelaksanaan, evaluasi, ini kan manajemen ya. Ada perencanaan dulu ya, kalau sudah direncanakan baru ada action ya, pelaksanaannya, kemudian baru ada perbaikan-perbaikan, penilaian ini dalam evaluasinya yang dilakukan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Kemudian suatu proses mengorganisasikan ya segala sumber daya kelas bagi terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi konsepsi manajemen kelas yang modern itu merekomendasikan pengelolaan kelas dengan pendekatan perubahan perilaku. Ya, ada unsur pendekatan perubahan perilaku sosio-emosional, berkelompok, dan bersifat elektif atau terencana, di mana kita memilih dan menerapkan pendekatan yang sesuai untuk kelas dan situasi tertentu. Ya, hakikat manajemen kelas ya, itu memberdayakan semua sumber daya untuk mendukung penyajian pembelajaran dalam kondisi dan suasana yang menyenangkan, sehingga peserta dapat meningkatkan kompetensinya. Jadi mengembangkan dan meningkatkan kompetensi siswa di sini yang menjadi tolak ukurnya. Ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan ya dalam menata kelas ya. Di Porter, Reardon ya, dan Singer Nori tahun 2004 ya menyebutkan ada 4 aspek di sini dalam menata kelas, seperti yang diperhatikan, yaitu yang pertama suasana ya, landasan, lingkungan, dan rancangan. Namun yang paling utama, yang paling vital, yang perlu kita perhatikan adalah manusianya, ya, pelakunya, manusianya sebagai sumber strategis dalam kelas. Mari kita lihat ya aspek-aspeknya lebih jauh. Yang pertama manusia nih, karena ini yang paling urgent ya. Mungkin ada pernah mendengar istilah learner ya, pembelajar, centered ya. Istilah ini dimaksudkan agar kita berfokus pada peserta, baik keadaan afektif, kognitif, dan emosi ya. Mereka bukanlah kertas kosong yang dapat kita tulis dengan apa saja yang kita inginkan dan tidak punya emosi. Jadi lebih condong ke manusianya, sumber daya manusianya, karena ini yang lebih diperhatikan betul. Untuk tidak menimbulkan penurunan motivasi, ya, harga diri peserta agar tidak menimbulkan konflik, ya sebaiknya ya perlu memperhatikan faktor-faktor fisiologinya, fisiknya, ya, psikologinya, ya, ilmu jiwa.
kemampuan kognitifnya, pengetahuannya, ya, pengalaman pribadinya, ya, latar belakang, sosial budaya, usia, emosi, dan gaya belajar peserta. Ya, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian cakupan yang kedua ya tentang suasana. Ya, ini yang dipilih ya menjalin simpati dan minat peserta sikap guru. Sikap guru ini terhadap diklat dan pesertanya. Ya. Maka dengan itu kita menciptakan suasana yang ramah ya, menggembirakan ya. Jangan sampai sebagai seorang guru menciptakan suasana yang menegangkan ya, sehingga murid atau siswa bahkan mahasiswanya tidak enjoy ya, merasa tertekan dan lain-lain. Itu tidak seperti itu. Makanya dalam manajemen kelas ya atau pengelolaan kelas di sini itu perlu diperhatikan. Jadi perbedaan suasana yang dulu dengan yang sekarang ya. Perbedaan suasana dulu yang tradisional itu ya. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu ke waktu, masa ke masa, kemudian ada terobosan-terobosan baru mengenai pengelolaan kelas yang kemudian menjadi aktif ya. Tradisional itu lingkungan tidak menarik ya. Formal ya, terlalu kaku ya. Fokus kepada teori, fokus menghafal ya, instruktur adalah segalanya, komunikasi satu arah ya, jadi agak membosankan. Dan yang sekarang ini lingkungan penuh warna, menarik ya, informasi santai ya, fokus pada aplikasi ya, fokus pada pemikiran kreatif. Pokoknya tujuannya itu memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran yang khususnya terfokus pada targetnya nanti ya. Jadi prosesnya di bagaimana ya, kemudian hasilnya nanti itu dilihat dari sesuatu yang sudah dikelola ya. Sesuatu yang sudah di manage ya, diatur sebelumnya. Maka dari itu lingkungan yang penuh warna ya, kemudian yang suasana yang tidak terlalu kaku ya, suasana yang santai, yang informal, itu juga dapat membangun kepercayaan kepada rasa percaya diri siswanya. Kemudian landasan ya, kerangka kerja ya. Di sini berisikan tujuan ya, keyakinan, kesepakatan, kebijakan, prosedur dan aturan bersama ya. Makanya di dalam perkuliahan itu kan ada kontrak perkuliahan ya. Kalau di kelas-kelas, di sekolah-sekolah, di pondok pesantren mungkin pertama tidak langsung materi, tetapi ada pemahaman-pemahaman nanti seperti apa tujuan kita belajar mata kuliah ini itu untuk apa dan lain-lain ya. Jadi diberi pemahaman-pemahaman ya, keyakinan ya, kesepakatan bersama ya. Jadi prosedurnya nanti seperti apa ya. Kelas itu merupakan komunitas ya, dengan berbagai latar belakang dari anggota-anggota kelas ya. Sebagai suatu komunitas mereka mempunyai suatu tujuan yang sama ya. Jadi mengembangkan kecakapan atau kompetensi mereka. Jadi untuk mencapai suatu tujuan perlu adanya komitmen. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Ini komitmen ya. Memang di awal ketika kita belajar ya, contohnya ya, ini terkadang kita lambat laun, kadang tidak semangat ya. Makanya perlu komitmen. Begitu juga pengelolaan kelas, manajemen kelasnya. Jadi juga perlu komitmen seperti apa treatmentnya ya, perlakuannya kita di kelas seperti apa dalam mengelolanya ya. Ya, dan kontrak belajar serta kerjasama dalam kelas ya. Misalnya komitmen untuk datang tepat waktu ya, misalkan dosen atau guru ya menginformasikan jam sekian harus datang ya. Jadi sesuai schedule-nya ya, sudah disampaikan di awal. Ya, bila tujuan, komitmen, kontrak belajar telah ditentukan ya, suasana kelas akan menjadi terarah. Jadi sesuai dengan tujuannya ya. Nanti akan muncul rasa nyaman ya. Kemudian ada penghormatan ya, antara sesama.
Komitmen atau kontrak belajar ini dapat ditulis bersama ya dan digelar di dinding ya, di majalah dinding, di mading atau di pintu masuk ruangan. Jadi ada prosedurnya, ada aturannya yang sudah disepakati bersama untuk kedepannya. Ini nanti guru terhadap siswanya seperti apa di kelas. Kemudian lingkungan yang pertama itu juga memiliki peranan ya. Lingkungan sekitar Anda di sini, di mana Anda berdiri, di mana Anda melakukan aktivitas di kelas ya. Lingkungan di tempat para peserta melakukan aktivitas pembelajaran ya. Lingkungan kelas tentu memberikan pengaruh yang cukup signifikan ya bagi peserta untuk memfokuskan ya, hati dan pikiran mereka dalam menyerap pembelajaran. Jadi lingkungan ini juga cukup urgent ya, lingkungan. Makanya kita kadang terhadap lingkungan yang kurang nyaman ya, lingkungan yang bisa menjadikan kita tidak konsentrasi ya, tidak bisa fokus dengan mata pelajaran yang kita pelajari, ini juga menjadi kendala. Maka dari itu lingkungan ini perlu kita perhatikan. Kita memilih lingkungan dan mendesain lingkungan seperti apa agar menarik dan kita tetap nyaman di dalamnya. Ini dari aspek warna ya. Kalau warna seperti ini ada asosiasi warna terhadap emosi ya, ada merah, kuning, biru ya. Itu nanti bisa dipelajari sendiri ya. Poster ya. Kemudian menggunakan alat bantu mendukung apa yang Anda terangkan ya. Jadi perlu ya. Perlu sekali. Sekarang di perkuliahan ada LCD proyektor ya, untuk menyampaikan informasi tidak hanya secara auditory saja, tapi juga ada visual ya. Jadi Anda bisa melihat ya. Jadi media di sini penting sekali ya. Alat bantu mempercepat pemahaman ya. Anda dapat membawa jenis tanaman ini kalau misalkan yang lain ya, berkenaan dengan salah satu contohnya ya, jenis taman bibit ya, mikroskop ya, buku manual, VCD, DVD, itu yang dibutuhkan nanti mata pelajaran apa ya, sesuaikan dengan mata pelajaran yang akan dilaksanakannya. Jadi perlu ada media pendukung untuk mempercepat pemahaman. Ya, pengaturan bangku ya, Anda susun merefleksikan hubungan yang ingin Anda ciptakan antara Anda dan peserta. Jadi di sini kalau Anda sebagai guru, maka penataan ruang khususnya pada bangku siswa dan guru ini semuanya secara keseluruhan itu harus tertata ya. Jadi tidak amburadul, tetap tertata dengan rapi, jaraknya juga nggak terlalu dekat, juga nggak terlalu jauh ya. Tapi kalau kita di masa pandemi ini, kita juga berjaga jarak ya, physical distancing. Tapi tidak apa-apa ya, meskipun kita jauh ya, di sini kita kan berada di bangku masing-masing ya, bangku rumah kalian, dan sekarang saya juga di bangku rumah. Nah ini ketika kita di kelas ya, misalnya Anda sebagai guru di kelas ya, yang Anda perhatikan juga penataan ya. Saya pernah mengajar yang namanya ilmu ergonomi ya. Ergonomi itu ilmu yang membahas tentang ini penataan juga manajemen antara pekerja dengan tempat kerjanya ya. Tapi untuk pengelolaan kelas ini khusus pada pendidik dan siswa dan sumber daya alam yang ada di lingkungan kelasnya. Kemudian musik ya, musik juga perlu ya, instrumen ya, ini membawa semangat juga ya, atau biar siswa ya, mahasiswa atau yang lain peserta didik ya, partisipan saat kita ajar di kelas itu merasa nyaman ya, merasa terhibur ya. Ya, jadi tidak ada kejenuhan ya, tidak ada bosan. Ya, menurut Bobby D. Porter ya, musik dapat digunakan untuk ya semangat ya, meningkatkan semangat ya,
merangsang pengalamannya, yang mungkin kita biasanya kalau mendengar lagu musik di waktu kita dulu sekolah ya, pengalamannya seperti apa, itu biasanya musik ini mengingatkan kita, oh saya dulu waktu zamannya lagu ini ya, waktunya lagu ini saya pernah melakukan aktivitas ini ya. Jadi musik ini mengingatkan kita, merangsang pengalaman. Jadi penting juga ya, menumbuhkan relaksasi, meningkatkan fokus, ya, membina hubungan, menentukan tema dalam pembelajaran, memberikan inspirasi, dan terutama ini tadi ya, ada unsur senang ya. Kemudian rancangan, setiap sesi pembelajaran tentunya mempunyai tujuan ya. Tujuan sebaiknya tidak bersifat absurd ya, maksudnya tidak masuk akal. Jadi maksudnya tujuannya itu dapat diterima ya, oleh siswa ya, sehingga hasil dari tujuan tadi dapat diukur ya. Tujuan pendidikan dan pelatihan ya adalah pedoman dan prosedur bagi kita untuk mencapai apa yang kita harapkan ya. Dan tujuannya misalnya Anda ingin peserta untuk dapat melakukan suatu secara efektif ya. Efektif, peserta dapat memasak nasi goreng dengan menggunakan nasi dan daging misalkan. Jadi dalam merancang suatu sesi pembelajaran harus terdapat tujuan ya. Tujuannya apa ya? Tujuan yang akan Anda capai setelah sesi dan strategi. Jadi setelah strategi, tujuannya seperti apa? Strategi yang dipakai untuk mencapai hasil yang diharapkan. Ya. Ada 3 karakteristik tujuan ya dalam pembelajaran. Yang pertama, spesifik ya. Maksudnya di sini adalah cara spesifik, definitif, dan istimewa. Ya. Jadi tidak universal. Jadi harus dijelaskan ke siswa tujuannya apa ya. Misalkan dalam pengelolaan kelas sendiri itu kan ada perencanaan ya, ada pelaksanaan, evaluasi ya. Nah, itu di dalam evaluasi disinilah yang nanti akan ketemu ya. Apakah sesuai dengan harapan tujuan bersama ya, sesuai dengan kesepakatan di awal, ataukah tidak masuk atau tidak sesuai dengan tujuannya. Nah ini makanya kenapa di dalam manajemen atau pengelolaan kelas itu ada perbaikannya, ada penilaiannya ini sebagai pengukuran ya, agar nantinya bisa diterapkan lagi ya, diberikan masukan-masukan lagi cara tertentu untuk meningkatkan ya. Yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran siswa yang lebih efektif ya. Kemudian tujuannya pembelajaran di sini ada dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan standar yang ada. Jadi standar umumnya seperti apa ya. Kemudian menggambarkan hasil outcome yang dapat diamati baik langsung maupun tidak langsung ya. Baik, itu saja materi pengantar pengelolaan kelas ya, topik pembahasan pertama. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi